Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen hukum bisnis Bapak Abdul Aziz, yang kami hormati teman-teman akuntansi semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini, kami kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai hukum perjanjian dalam kontrak bisnis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Saya, Rida Nur Ajijah sebagai moderator, Gina Tiara Maharani sebagai presentator pertama, Syifa Sapira sebagai presentator kedua, dan Muhammad Rizky Al-Afghani sebagai presentator ketiga. Baiklah, kepada para presentator saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Kontrak bisnis. Pasal 1313 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP mengartikan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Jadi, kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Asas-asas kontrak. 1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur atau optional law, peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. 2. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, asas yang menekankan bahwa pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak. 3. Asas janji yang mengikat atau pacta sunt servanda, kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak. 4. Asas konsensual, jika suatu kontrak telah dibuat, maka kontrak tersebut telah sah dan mengikat secara penuh. 5. Asas obligator, asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terkait, tetapi keterkaitannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. 6. Asas itikad baik, kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak harus didasari dengan adanya itikad baik, baik sebelum kontrak dibuat, pada saat kontrak dibuat, hingga pada saat berlakunya kontrak. Syarat sah suatu kontrak pasal 1320 KUHP Perdata. 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya atau berkomitmen. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Penyusunan kontrak. Dalam penyusunan kontrak terdapat 3 tahap dalam menyusun kontrak, yakni prakontrak, kontrak, dan pasca-kontrak. Prakontrak terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu negosiasi, Memorandum of Understanding atau MOU, studi kelayakan, dan negosiasi lanjutan. Kontrak. Pada kontrak terdapat penulisan naskah awal, perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, dan penandatanganan. Pasca-kontrak. Pada pasca kontrak terdapat pelaksanaan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa. Hapusnya suatu kontrak. Pasal 1381 dalam KUH Perdata, hapusnya perikatan atau kontrak karena alasan 1. Pembayaran pada pasal 1403 sampai pasal 1382 KUHP. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan pada pasal 1404 sampai pasal 1412 KUHP. 3. Pembaruan utang pada pasal 1413 sampai pasal 1424 KUHP. Pembaruan utang hanya dilakukan oleh orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan. 4. Penjumpaan utang atau kompensasi pada pasal 1425 sampai pasal 1435 KUHP. Yang kelima, pencampuran utang pada pasal 1436 sampai pasal 1437 KUHP. 6. Pembebasan utang pada pasal 1438 sampai pasal 1443 KUHP. 7. Musnahnya barang yang terutang pada pasal 1444 sampai 1445 KUHP. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan pada pasal 1446 sampai pasal 1452 KUHP. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat pembatalan pada pasal 1455 KUHP. Dan yang kesepuluh, lewat waktu atau kedaluarsa.
Prestasi dan non-prestasi dalam suatu kontrak. Prestasi atau performance adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang sudah disepakati. Bentuk dari sebuah prestasi pada kontrak adalah: pertama, melakukan sesuatu; kedua, tidak melakukan sesuatu; ketiga, memberikan atau menawarkan sesuatu. One prestasi atau ingkar janji adalah salah satu atau semua pihak yang terikat dalam suatu kontrak tidak melakukan sesuatu kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Bentuk dari one prestasi dalam kontrak adalah: pertama, karena telat melakukan kewajiban sesuai kontrak; kedua, tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak; ketiga, tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai kontrak; dan yang keempat, keliru atau lalai melakukan kewajibannya. Force majeure dalam suatu kontrak. Fuadi 2012 mengartikan force majeure adalah suatu keadaan memaksa di mana pihak debitor dalam suatu kontrak terhalang untuk melakukan suatu kewajiban prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut. Penyelesaian sengketa kontrak melalui pengadilan. 1. Adanya surat gugatan dari salah satu pihak yang bersepakat pada pengadilan di wilayah tergugat berada. 2. Hakim pengadilan perdata akan melakukan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. 3. Putusan hakim perdata atas penyelesaian sengketa bisa dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. 4. Jika kedua belah pihak bersengketa ingin mengikuti anjuran perdamaian dari hakim, maka akan dibuat akte perdamaian sebagai bentuk kekuatan yang kuat dalam suatu putusan hakim. Dan melalui arbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Didefinisikan, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Garis besar dari suatu kontrak. Kusumandara dalam bukunya mengutarakan garis besar dari suatu kontrak. Bagian pada kontrak. A. Judul, detail, dituliskan di baris paling atas pada halaman pertama dari kontrak. B. Paragraf pembuka, introductory paragraf, membuat elemen-elemen yaitu tipe kontrak, penanggalan kontrak, identitas asli para pihak, sebutan untuk para pihak. C. Preamble, retikal, bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta yang berhubungan dengan kontrak tersebut. Garis besar dari suatu kontrak. Bagian batang tubuh kontrak. A. Definisi diletakkan pada pasal pertama dalam kontrak. B. Perjanjian utama, condition. C. Syarat-syarat pendahuluan, condition precedent. D. Pernyataan para pihak, representation and words. E. Komponen atau janji. F. Identitas atau jaminan perlindungan dari pihak ketiga. G. Kejadian default, pasal yang mengatur kejadian di mana salah satu pihak dalam kontrak bisnis tidak dapat melaksanakan kontrak tersebut. H. Upaya hukum, remedies. I. Boilerplate. Jenis-jenis kontrak perjanjian. Kontrak timbal balik, kontrak cuma-cuma dan kontrak atas beban, kontrak bernama dan kontrak tidak bernama, kontrak campuran, kontrak sui generis, kontrak obligator, kontrak
kebendaan, kontrak konseksual, dan kontrak real. Kontrak atau perjanjian yang istimewa sifatnya. Baik teman-teman semuanya, itulah materi mengenai hukum perjanjian dalam kontrak bisnis. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Kontrak bisnis memiliki 5 asas penting. Ada pula syarat sah suatu kontrak yang telah diatur dalam KUHP Perdata dalam pasal 1320. Dalam kontrak bisnis, ada 3 penyusunan kontrak dan terhapusnya suatu kontrak yang sudah ada pada pasal 1381 KUHP Perdata. Dan terdapat penyelesaian sengketa kontrak. If you can dream it, you can do it. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perbuatan maupun perkataan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.